Yang dirahmati Allah, selaku pembawa acara kami akan membacakan susunan acara pengajian pagi hari ini, yaitu acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Acara yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Ustadz Bapak Hamzah Iqlil, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan tata administrasi SMP 2 Kaliori, yang saya banggakan dan saya cintai semua pengurus OSIS dan semua anak-anak SMP 2 Kaliori yang saat ini mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara daring di rumah. Marilah pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hari Jumat, kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini adalah hal yang sangat kita syukuri sekali di masa pandemi COVID-19 ini. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang kita tunggu syafaatnya pada yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah keprihatinan kita, pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita bisa melaksanakan peringatan Nabi Muhammad SAW, acara rutinitas peringatan Hari Besar Islam yang selalu kita adakan tiap tahun. Perbedaannya pada tahun ini kita hanya mendatangkan sedikit, tidak lebih dari 50 anak plus Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu guru dan karyawan tata administrasi. Bapak Ibu, tidak bijak jika hari ini hari Jumat saya memperpanjang sambutan saya. Sambutan saya nanti yang lebih panjang nanti mungkin pada hari Senin seperti biasa pada waktu kita briefing. Nanti marilah kita bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Hamzah Iqlil yang kita tunggu pencerahannya pada hari ini. Bapak Ibu, semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperbaiki diri, untuk meniru, meneladani akidah dari Nabi besar kita. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang tansah kaula ta'zimaken, ingkang tansah kaula hormati, yang saya ta'zimkan, yang saya hormati beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Khairah Nurul Istiqomah Mustaqimah SPD, segenap Bapak Ibu SMP Negeri 2 Kaliori yang saya hormati, keluarga besar SMP 2 Negeri Kaliori, tenaga pendidik, tenaga usaha, dan lain-lainnya, dan tentu saja yang tidak ketinggalan adik-adik, para penuntut ilmu, para generasi bangsa yang insya Allah nanti akan melanjutkan estafet perjuangan dari founding father atau pendahulu-pendahulu kita yang kita banggakan semuanya dan kita cintai.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun dalam keadaan terbatas. Ketika Ibu Nurul mau kan terbatas. Tetapi perlu kita benar-benar kita syukuri, benar-benar saestu. Ini sesuatu yang membahagiakan. Di tengah corona seperti ini, pandemi corona masih sempat-sempatnya, padahal itu sebetulnya nggak kebutuhannya kita sendiri, tapi masih sempat-sempatnya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperingati atau mengingat, menoladani dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya pada peringatan Maulid Nabi saja. Tetapi memang peringatan-peringatan yang seperti ini dalam rangka lebih memberikan perhatian untuk menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai master dari manusia terbaik, manusia yang diutus oleh Allah sebagai sori toladan. Gini Al-Quran, di Al-Quran diterangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niki pun kata sing apal, soalnya bulan baleni terus. Ayatnya niku. Cuman pengaplikasiannya niku sangat luas. Aplikasi uswah hasanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini paripurna. Artinya nopo? Sampean misalkan, jenengan misalkan ingin meniru di dalam apa saja tinggi Kanjeng Nabi, jenengan lihat contoh-contohnya itu pasti ada. Mulai dari kecil, mulai dari besar, mulai dari beliau dewasa, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul utusan. Ini semua menjadi suri toladan. Dan Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad itu memang sudah sejak kecil itu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah itu tidak ketika diangkat menjadi Nabi, tidak. Tetapi bahkan di dalam sebuah hadis yang biasa dibaca begini, di perjanjian itu laulaka ya Muhammad, lamuno ora mergo kowe Muhammad, ngendikane Allah, dawuhe Allah, laulaka ya Muhammad, lamuno ora mergo kowe Muhammad, ma khalaqtul aflak. Saya ini Allah Ta'ala tidak akan menciptakan aflak, bintang-bintang dunia dan seisinya. Niki ngendikane Gusti Allah. Artinya nopo? Artinya Kanjeng Nabi niku tenggene riwayat-riwayat niku dipun ngendikake bahwa beliau Kanjeng Nabi ini adalah awal penciptaan dunia niku engkang pertama diciptakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi diciptakan berupa cahaya. Boten berupa makhluk boten. Nek berupa makhluknya itu ketika Amul Fil, tahun gajah niku nembe kemudian beliau dilahirkan dan diutus sebagai Nabi pungkasan. Nabi pungkasan itu Nabi terakhir. Karena Nabi Muhammad ini kemudian menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini senang sekali kita pada pagi hari ini meskipun kondisinya kados seperti ini, hanya seperti ini. Kondisinya memang dalam kondisi pandemi corona, pandemi COVID-19, tetapi wonten ada peringatan Maulid Nabi ini adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Wonten setunggalipun ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita wonten salah seorang ulama, salah seorang penyair, bukan ulama lah, tidak ulama tetapi penyair. Ada salah seorang penyair yang sakit. Yang sakit kemudian ketika di dalam sakitnya itu, karena penyair biasanya itu penyair-penyair di Arab itu kan
tanggapan Bu. Tanggapan itu kayak kados di Indonesia ini kan, misalnya ada acara apa gitu terus nyanyi, terus ini, hanya seperti itu. Kemudian memuji-muji tuan rumahnya, misalnya yang nanggap ini misalnya raja gitu kan. Itu derajat seorang penyair, karena memang khazanah bahasanya di Arab itu luas. Jadi seseorang itu bisa dikatakan sebagai penyair, diakui kepiawaiannya di dalam membuat syair, itu ketika seorang raja atau seorang yang berpengaruh ini memanggil dia, kemudian coba didatangkan, dulu ada hamba sahaya itu, budak-budak itu kan, budak yang jelek, coba kamu puji orang yang jelek ini agar orang-orang yang hadir itu bisa mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang paling cantik. Kalau dia berhasil, maka baru dia diakui kepiawaiannya. Kadang-kadang ada orang yang cantik didatangkan di situ, kemudian ada seorang penyair didatangkan buat orang perempuan ini yang katanya semua orang mengatakan bahwa dia cantik, jelek-jelekin biar semua orang mengatakan bahwa orang ini jelek. Itu kekuatan syair di Arab itu sampai sekuat itu. Makanya tidak heran kalau misalnya Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Karena memang kondisi lingkungannya itu, orang-orang itu lebih mengedepankan kebahasaan, lebih mengedepankan sastra. Orang-orang Arab itu suka membuat ucapan-ucapan yang ringkas tetapi kolla wadalla. Ringkas tetapi kemudian maknanya luas. Orang Arab itu biasanya seperti itu. Kemudian syair-syair juga begitu. Ada keindahan-keindahan di dalam tata syairnya, penyusunan hurufnya. Itu orang Arab dari dulu itu memang kebudayaannya seperti itu. Kebudayaannya adalah kebudayaan bahasa. Yang mereka mengagung-agungkan kebahasaan dan kesastraan. Kanjeng Nabi itu memang dilahirkan di dalam lingkungan masyarakat yang seperti itu. Sehingga kemudian Al-Quran itu diturunkan juga menggunakan karya sastra yang sangat luar biasa. Al-Quran itu tantangannya kepada manusia, bahkan kepada seluruh isi dunia, manusia ataupun jin, itu masih terbuka. Siapa yang sanggup menandingi Al-Quran meskipun biaqalli suratin, meskipun dengan paling sedikit-sedikitnya surat di dalam Al-Quran. Menaik sedikit-sedikitnya Quran, apa deh? Kertas. Tahu nggak sedikit-sedikitnya surat di dalam Al-Quran? Surat apa? Surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun itu hanya 3 ayat. 3 ayat saja. Dan itu sampai sekarang mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran itu diturunkan, tantangan itu masih terbuka sampai besok ketika kiamat. Itu belum ada yang mampu menandingi, baik dalam segi bahasa, dalam segi makna, kandungan makna, belum ada yang mampu menandingi. Ada salah seorang yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu pernah mengatakan niatnya itu ingin menyaingi Al-Quran. Menyaingi Al-Quran. Al-fil, wama adrokamal fil, al-fil hayawanun dzu khurtumin tawil. Dia mempunyai karangan menyaingi surat Al-Fil. Dia mengatakan Al-Fil, gajah. Kamu tahu gajah? Gajah itu loh hewan yang mempunyai belalai panjang. Itu secara bahasa mungkin bagus, tetapi secara makna itu apa artinya? Anak kecil saja tahulah kalau misalnya gajah itu mempunyai belalai yang panjang, itu kan pasti tahu. Jadi tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Makanya kemudian Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar, yang mana itu selalu solihun likulli zamanin wa makanin. Al-Quran ini merupakan kitab suci yang pasti sesuai di setiap zaman dan setiap tempat. Dimanapun tempatnya, Al-Quran itu kalau dibaca kemudian diaplikasikan itu pasti ada. Dan tidak susah, karena Nabi Muhammad SAW
sebagai toladannya para manusia. Karena orang itu kan kalau misalkan diberi suri toladan yang juga manusia, itu kan pasti akan lebih mudah melihatnya. Oh, sholat bagaimana sih sebetulnya sholat? Oh, tinggal lihat Rasulullah. Oh, Rasulullah sholatnya seperti itu. Kalau kita mau ibadah haji, bagaimana sih sebetulnya ibadah haji? Tinggal lihat Rasulullah. Gitu kan? Mau bagaimana sih sebetulnya belajar yang baik? Bagaimana sih sebetulnya bergaul yang baik? Itu tinggal lihat Rasulullah. Kalau zamannya Rasulullah. Kalau zamannya Rasulullah. Tapi kalau misalnya, kita andaikan ini misalnya, utusan Allah kepada manusia ini berupa malaikat yang tidak kelihatan. Kita mau meniru bagaimana caranya? Misalnya utusan Allah kepada manusia ini berupa jin misalnya. Loh, orang kan bingung, loh ini bukan manusia ini. Ya paling enak itu kan manusia meniru manusia. Itu kan paling enak, mudah dilihat, kemudian juga punya sama dengan kita, ketika lapar juga merasa lapar, ketika mengantuk juga kemudian tidur, beliau juga menikah, kemudian dasar-dasar manusia itu masih ada di dalam Rasulullah SAW. Tetapi kalau utusan Allah itu adalah malaikat misalnya, itu susah kita meniru. Itu susah kita meniru. Nah, memang Rasulullah ini karena memang istimewa, maka kemudian perjalanan kelahiran Rasulullah ketika beliau kecil ada, kemudian Rasulullah itu kan sebagai tradisinya orang Arab, itu ketika lahir, itu biasanya dititipkan kepada orang-orang desa, orang Bawadi, kalau di dalam kitab-kitabnya itu Bawadi, orang Badiah Arabi, orang-orang desa yang pekerjaannya niku nggih ya kayak wong desa teng mriki ya berkebun, kemudian beternak, tidak perdagangan. Kalau di pedesaan itu kan biasanya mayoritas sektor ekonominya pekerjaannya itu kan kalau tidak berkebun, terus kemudian bertani, kemudian beternak. Sama, Rasulullah, orang-orang Arab zaman ketika Kanjeng Nabi lahir, itu juga begitu, mempunyai kebiasaan kalau ada bayi lahir, itu biasanya disusukan atau mengambil ibu susuan dari desa. Karena orang-orang kota di Arab sana ketika zamannya Rasulullah, ini mempunyai anggapan, kalau bayi itu disusui oleh orang-orang desa, itu pasti akan tumbuh lebih sehat. Sampai sing desa-desa kudune luwih sehat. Karena makanannya lebih murni. Makanannya lebih murni, tidak ada kemudian campuran-campuran bahan kimiawi. Sekarang pun juga sama loh, nggih. Sekarang pun kan sama. Di desa itu kan makanan-makanan lebih murni. Organik, cara bahasa sekarang ini kan bahasa lebih organik. Dan bahan yang organik itu bagus secara jasmani dan secara ruhani. Secara ruhani itu artinya kalau ada istilah di dalam kitab itu halal sirfi. Halal sirfi itu adalah tanaman-tanamannya sendiri, disiram-siram sendiri, biji juga bijinya sendiri. Itu namanya halal sirfi, karena tidak kecampuran perkara-perkara yang halal, yang haram. Itu halal itu. Yang paling bagus itu adalah hasil kebun. Itu yang kemudian penting buat adik-adik ini, ketika memakan itu usahakan makan dari kebunnya sendiri. Jadi orang-orang kuno itu, orang-orang kuno, ulama-ulama kita yang kuno itu biasanya mempunyai senang kesukaan, kegemaran, beliau mempunyai sawah sendiri. Beliau mempunyai sawah sendiri, kemudian yang dimakan keluarganya itu adalah dari hasil sawahnya sendiri. Supaya apa? Supaya sehat secara jasmani dan ruhani. Kalau hasil itu dari sawahnya sendiri, itu insya Allah halalnya lebih bisa dijamin.
karena tidak ada kecampuran-kecampuran perkara-perkara yang haram. Kalau jual beli kadang-kadang masih ada unsur ya rodok nipu-nipu sedikit, agak ada nipu-nipu sedikit atau ada maksa-maksa sedikit. Ini yang kemudian menimbulkan rezeki itu tetap halal, secara hukum fikihnya tetap halal, tetapi kemudian kemurniannya yang kemudian masih masih kalah lah dengan yang misalnya hasil tanahnya sendiri. Itu para ulama-ulama kita, para ulama-ulama di Indonesia, di Jawa, itu biasanya punya gambaran seperti itu. Jadi makan itu dari hasil kebunnya sendiri. Dan secara kesehatan ya pasti lebih lebih sehat karena memang organik. Kalau memang organik, kalau tidak ada pupuk-pupuk, dulu kan nggak ada pakai pupuk kimiawi ya. Kalau sekarang kan pakai pupuk urea. Kalau nggak pakai pupuk urea nggak mau tanam, nggak berhasil katanya. Padahal kan sekarang produk yang paling mahal di dunia itu produk organik. Jadi saya pernah di Korea itu diceritai sama teman-teman. Oh, produk Indonesia itu kan banyak toh mas, buah-buahannya juga banyak. Kenapa kok tidak bisa masuk diekspor ke Korea, gitu kan? Karena sebagai buah tropis kan menarik di sana. Oh, tidak bisa pak. Karena apa? Karena Indonesia itu orang Korea itu kalau memakan sesuatu itu yang paling diutamakan bukan rasanya, tetapi kadar gizinya. Ini yang membedakan dengan yang kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu yang penting enak lah, gak penting misalkan sehat atau tidak makanannya itu, tapi yang penting rasanya nyus, makanya jos gitu. Tetapi orang Korea itu tidak. Kimchi itu dari lobak yang difermentasi itu. Mboten eco nek cara kula niku. Mboten eco, tidak enak. Rasanya nopo lah niku lobak terus kemudian ditutup tenggene kados gentong ngeten niku. Terus dikasih bumbu, biasanya wonten ini terus dibiarkan. Karena mereka kalau musim dingin itu tidak bisa menanam. Sehingga makanan-makanan itu yang dihasilkan makanan simpanan dari musim panas. Ini biasanya seperti itu. Kimchi itu kan sebagai lauk bagi mereka. Itu mboten eco. Makanan-makanan yang di sana itu juga tidak seenak masakan ibuku loh. Masakan orang Jawa maksudnya ibu-ibu kita yang di Jawa. Mboten eco, estu mboten eco. Mau rasanya kadang-kadang hambar loh. Makanan ini kok enak iki, makanan ini kok larang iki. Makanan niku kula nate dijajake niku satu porsi itu biar damel bareng-bareng itu harganya 1 juta lebih. Niku isinya nopo? Cuman nus, cumi, terus kerang, terus makanan-makanan laut itu. Mergo awak dhewe nek makan daging tenggene napa nenggone negara-negara yang tidak muslim, mayoritas tidak muslim, itu kan bahayani. Mergo sembelihane boten sembelihan orang Islam. Niku boten pareng. Meskipun misalkan sapi, ayam, mendo, kambing nggih. Tetapi kalau sembelihannya tidak sembelihan orang Islam atau ahlul kitab itu cara kalau sekarang itu ya orang Nasrani dan Yahudi yang masih asli dari keturunannya dulu, dari bapak-bapaknya, dari leluhurnya. Ini ahlul kitab. Itu kalau tidak seperti itu tidak boleh, haram sembelihannya, barang hewan yang disembelih itu pun hukumnya juga haram. Makanya kemudian nek jajan tegene daerah-daerah yang seperti niku jajane nggih paling seafood sayur itu yang paling aman. Yang paling aman itu seafood, karena seafood mesti apa jenenge hillu damuhu, apa jenenge hillu maitatuhu. Ada dua hewan yang ketika mati itu halal. Apa itu? Yang pertama adalah ikan as-samak wal jarad, walang apa? Belalang. Senengane sampean. Gurih lho, niku kula nate niku ngomong halal kok. Mbon napa halal. Mulai yang mriki kathah sawah nggih. Yo napa golek walang, digoreng, didempel, eco. Kan saniki kathah dijual niku belalang. Itu halal itu. Memang halal wonten hadise. Jadi ada dua mayit, ada dua bangkai nggih. Bangkai kok bangkai.
ada dua hewan yang mati yang tanpa sembelian itu yang halal itu dua. Apa? Yang pertama adalah seafood itu makanan ikan, kemudian yang kedua adalah belalang. Kalau ada mazhab yang lain saya tidak mau nyebutkan lah, nanti mudah repot gitu. Itu aja. Ini singkat cerita di Korea itu makanan tadi kembali bahwa makanan di negara-negara yang maju itu yang terpenting itu adalah nilai gizinya. Makanya seafood itu ulo cerita regone sak yuto. Iku isine nggih cuman kerang, nus, bungso, terus wonten apa hijau-hijauan sawi sedikit ngeten niku. Ngeten niku mawon lho. Ngene kok sak yuto ini ning nggonku lak 100.000 lak yo. Bagian kula niki pesisir. Sak yuto lak entuk sak blung. Niku memang ngoten dan itu yang disukai oleh orang sana, laris niku. Karena memang mau traktir kanca-kanca TKI itu mau traktir kula ngoten niku kan ayo teng jenis seafood ngoten. Wonten iwak kakap setunggal itu mahal banget. Rasanya ya mboten sekeco. Iki lah enak merica ning gone Tase Agung ya. Enak mangut ning gone Kaliori ning gone Batangan. Niku saestu. Jadi memang penting sekali kemudian nopo jenenge memakan atau mengkonsumsi bahan-bahan yang organik, bahan-bahan yang halal sirfi, halal yang murni dari hasil tanahnya sendiri. Ojo jangan kemudian hasil tanah itu hasil sawah atau kebun jenengan sade semua. Ojo dek ibu-ibu bapak-bapak ampun Pak niki sisehke untuk makan kita sendiri. Karena itu nanti mempengaruhi kecerdasan dan mempengaruhi akhlak kita. Okay. Orang itu kalau akhlak atau kalau makanannya itu dari sesuatu yang haram, itu diajak untuk berbuat baik. Niku susah. Nek istilah-istilah tiang kuno niku atos atine. Ngertos piyambake. Misalkan minuman keras niku haram. Dekne yo kepengen ning gone atine niku kepengen leren. Tahu kalau mencuri itu haram dan di dalam hatinya karena fitrah menungso niku pasti tahu mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pasti dalam fitrah manusia itu pasti ada. Tetapi kemudian kekuatan nafsu ketika sudah menguasai manusia itu baik saged saking perkawis sing haram, saged mergo awak dhewe sering melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangane Allah, itu bisa menjadikan hati kita ini keras. Ketika hati ini keras, ketika mau diajak untuk melakukan kebaikan, ini terasa berat. Ketika diajak melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk, ini dia terasa ringan. Kadang-kadang malah nek mboten nglakoni keelekan iki getun. Wah, kena opo ki punya kok ora sida ndelok dangdut cah. Wah, kena opo kok ora sida diajak ning diskotik karo kancaku kok ketuwa iki kena opo iki. Gelo aku. Lho kadang-kadang ngoten. Padahal sakjane kan kudu syukur. Kanjeng Nabi ketika kecil, nggone Arab niku kan kadang-kadang tiang nek gadah damel ya kaya yang mriki niku lho. Wonten tanggapan-tanggapan ngeten niku. Niku sebagai manusia koyok cah nom niki nggih. Cah nom iku ya kepengin ngoten. Tapi kalih Allah Ta'ala niku dijogo Kanjeng Nabi. Didamel beliau sare, keturun. Jadi keinginannya itu misalkan bengi ngono meh onten dangdut sing sakniki napa koplo nggih. Koplonan ngeten niku misalkan. Misalkan niku kan mboten sae misalkan nggih. Mergo ndelok aurate wong wedok. Nggih, aurat dipajang-pajang niku. Nek nyanyi hukum nyanyinya itu mboten napa-napa mubah lah nggih. Wonten sing sebagian ngendikaaken haram wonten sing makruh wonten, tapi wonten sing mubah. Nyanyi nggih.
Nyanyi niku mubah hukumnya. Nyanyi. Musik juga sama, selama dia tidak kemudian mengajak kepada kemaksiatan. Nek kemudian wong nek kira-kira ndekne krungu musik, terus kemudian ndekne kudu ngombe arak, kayak biasa kebiasaane tiang-tiang Arab, maka kemudian hukumnya musik itu menjadi haram. Karena apa? Karena bisa menjadikan seseorang itu mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang. Tetapi kalau mboten sebagai cuman hiburan kemawon, niki hukumnya mubah. Nggih wonten ada beberapa pendapat, wonten sing ngendikaken haram, wonten sing ngendikaken makruh. Tapi nek cara nek tiang-tiang ngeten iki, yang kaya kula jenengan sedanten ngeten iki, enake juga hukum sing paling gampang. Napa niku hukum sing paling gampang? Mubah. Mubah niku artinya oleh. Nek oleh itu artinya melakukannya tidak apa-apa selama tidak menarik kepada keharaman. Niku ngoten. Lah Kanjeng Nabi niku ketika riyen zaman orang-orang Arab itu ketika wonten tontonan niku mesti ndekne iki mabuk-mabukan terus macam-macam niku mesti riyen. Ketika Kanjeng Nabi, ketika Nabi Muhammad itu kemudian menginginkan, jenenge cah enom nggih. Cah enom zamane Kanjeng Nabi tesik nom-noman, tesik sak sampean tesik sak adik-adik ngeten iki. Mungkin ya lebih napa jenenge lebih tua sedikit lah. Itu juga punya keinginan untuk nonton tontonan koyok lumrahe wong-wong. Nggih. Koyok lumrahe wong-wong niku nggih gadah Kanjeng Nabi. Gadah keinginan seperti itu karena itu manusiawi. Justru itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memang seorang manusia. Jadi seneng loh kanca-kancaku kok do cerita bar delok dangdut, bar delok tontonan, bar delok wong ngombe-ngombe arak. Tapi memang Kanjeng Nabi itu memang dari kecil itu sudah dijogo oleh Allah Ta'ala, maka kemudian dibuat ketika beliau ingin ini dibuat ketiduran, kesilapan. Padahal wis janjian karo koncone, engko aku enteni yo, aku tak melok delok. Tapi karo Gusti Allah memang dijaga, benar-benar dijaga. Didamel napa? Didamel beliau ini kemudian ketiduran. Ketika bangun, keinginan untuk melihat tontonan itu wis gak ada, wis dah hilang. Itu Kanjeng Nabi seperti itu. Ketika ada waktu masa muda. Dan ketika muda itu Kanjeng Nabi selalu beliau ketika berbicara selalu jujur, diamanati apapun itu pasti disampaikan. Bahkan mempunyai julukan Al-Amin. Itu ketika beliau muda. Manusia yang jujur. Orang-orang ini senang ketika menitipkan sesuatu kepada Kanjeng Nabi, ketika kepada Muhammad, ketika pada waktu itu belum diangkat menjadi nabi karena masih muda. Ketika beliau mengatakan akhlaknya bagus. Ketika bergaul dengan orang manusia, dengan orang lain menghormati. Karena apa? Karena tradisi orang Arab ya saat ini pun juga sama, karena kecenderungan watak manusia niku ketika dia pintar, ketika dia mempunyai kedudukan yang tinggi, itu pasti ada rasa sombong. Itu memang nopo. Orang yang mempunyai kelebihan itu gangguannya fitnahnya, gangguannya itu adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah itu yang kemudian tidak boleh, karena sifat sombong itu, takabur itu adalah satu-satunya sifat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluknya. Sombong itu, pokoknya dosa, nek wonten sing setunggal hadis itu dosa napa mawon sing artinya, pokoknya dosa apa wae, sing penting ojo syirik, ojo sombong, ojo takabur. Terutama adik-adik, misalkan ada yang roto-roto pinter misalkan, jangan kemudian merasa diri pintar. Penuntut-penuntut ilmu ini jangan sampai merasa diri pintar, meskipun pintar tenanan, meskipun ranking siji misalkan, ranking siji atau ranking piro, sanduri siji setengah. Pokok pintar, pokok pintar, bintang sekolah misalnya, atau bintang kelas, atau pinter pokoknya, pinter apa misalnya mempunyai keahlian khusus, pintar berbahasa
Indonesia, mempunyai keahlian-keahlian khusus, pintar di dalam olahraga misalnya. Itu apa namanya? Yang paling berbahaya bagi orang-orang pintar. Ini adalah sifat sombong. Karena ilmu itu sifatnya musuh bagi al ilmu adun lil muta'ali. Wonten sebuah syair, al ilmu adun lil muta'ali. Ilmu itu jenengan ini kan adik-adik ini kan nembe waktunya belajar, mencari sebanyak-banyaknya. Potensi yang ada di dalam diri jenengan adik-adik semua ini pokoknya dimaksimalnya karena masih pada waktu muda. Jangan wis koyo kula niki wis tuwa. Nah, oleh koyo sing wis lebih tua lagi, nggih. Iku meh lapo-lapo, iku urusane wis akeh. Mau mengoptimalkan dirinya itu tidak seperti ketika masih sejenengan-jenengan. Adik-adik ini. Makanya optimalkan kesempatan ketika sekolah di SMP ini, SMP 2 kali Negeri Kaliori, apa yang ada di sini sebisa mungkin kuasai, sebisa mungkin mumpung ada fasilitasnya ini. Kok nek jenengan wes SMA gitu, itu nanti beda lagi belajarnya. Ketika jenengan zamannya masih SMP, jenengan kok enak, di sini kok kemudian bisa mengikuti semuanya, itu nanti jenjang selanjutnya ini akan lebih mudah. Bahkan nanti ketika jenengan ini kemudian menjadi tua sama dengan saya, seumuran saya atau seumuran bapak ibu guru yang lain, ini kalau jenengan dulu ketika masih mudanya, ketika seusia jenengan kok optimal, ini pasti akan ada banyak manfaatnya. Oke. Akan banyak sekali manfaatnya. Iki ngoten. Lah balik tegene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika masih muda itu juga mempunyai julukan Al-Amin, yang terpercaya. Jadi hampir semua orang itu ketika dengan Kanjeng Nabi, sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, itu pasti senang karo Kanjeng Nabi dan mengakui bahwa Kanjeng Nabi itu orang yang baik. Tetapi ketika Kanjeng Nabi ini kemudian diangkat menjadi Rasulullah, menjadi utusannya Allah, ini kemudian berbeda. Penerimaan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang yang di yang di Quraisy, yang di Mekah, ini menjadi berbeda. Okay. Kenapa kok berbeda? Karena ada unsur kesombongan. Kanjeng Nabi ini dari jenengan yang orang-orang desa, ini jangan khawatir. Kanjeng Nabi itu kecil dididik oleh orang desa, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Di Si'ab Halimatus Sa'diyah itu kan di daerah-daerah desa. Jadi Kanjeng Nabi itu mengambil dari orang desa, dan orang desa itu menurut kepercayaannya orang Arab pada zaman itu secara fisik lebih sehat, kemudian secara bahasa, tutur bahasanya itu lebih santun dan lebih bagus. Sampai nek wong desa, nek rumangsa wong desa yang dulu tapi nggak ngerti nek wong desa sakniki. Niku bahasane bagus. Saiki kira-kira ya kaya ngono, Dik. Napa nek wong pesisir karuan. Pesisir kaya kula niki wah biasa wis wong mlaku ngomongnya banter mergo musuhe ombak. Nek omongane gak keras ya gak krungu, omongane nek gak kenceng ora krungu. Nek omongan ora keras iku gak marem wong pesisir. Mergo biasanya ning gone laut. Koncone ombak. Nek wong desa kan mboten. Koncone kan napa? Sapi. Jadi orang desa itu jiwanya lebih lembut. Mergo bendino ngerti sawah ijo-ijo, seger. Ya seger ning gone ati. Jadi memang dari dulu itu orang-orang itu mengatakan bahwa orang desa itu lebih lembut. Dan orang desa makanannya lebih bagus-bagus. Secara secara kualitas, baik itu
jasmani maupun rohaninya lebih bagus-bagus. Harusnya orang yang paling pintar-pintar itu, dan juga dulu juga ulama-ulama itu, hampir rata-rata orang desa. Jadi sampean gak usah minder. Banyak cerita-cerita yang orang-orang desa itu kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional, menjadi tokoh-tokoh internasional, bahkan menjadi tokoh-tokoh yang dikenang oleh sejarah. Itu wong-wong desa. Kudune sampean bangga menjadi wong desa. Orang kemudian kadang-kadang kan wonten lagi, kok aku ning desa cah mau bekakas wong desa kok sekolah pinter-pinter lah apa lah. Kadang-kadang lah ngoten nggih. Jangan. Justru yang mempunyai kemungkinan pintar itu justru malah wong desa-desa iki kayak sampean-sampean niku. Kayak sampean-sampean niku. Nek wong-wong kota, kula saya kecil itu juga di desa. Begini, kula niku dhisik ketika kecil itu dititipkan oleh ibu saya derek mbah nenek saya, ikut kakek saya, ning desa ning Sedan, di desa. Makanya kalau rada pinter. Mergo urip ning desa. Ya ning desa kula, angger sore niku kula kadang-kadang muter-muter ning delok-delok sawah ngeten niku. Sepeda-sepedanan ya men semonten. Nah itu kemudian membentuk karakter, rada lembut-lembut, ngerti wong niku nggih wonge enak-enak, wonge santun-santun. Ora kaya wong kota niku sidik-sidik curigaan. Wong kota iku sidik-sidik curigaan. Nek wong desa niku sidik-sidik niku mesti ndekne husnudzon, alah wong. Iku wis kenal aku. Iku apik iku tanggoku. Itu orang desa. Nggih. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Dan jenengan tahu ketika Kanjeng Nabi itu kemudian diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu siapa? Orang-orang yang, atur sun. Siapa orang-orang yang ikut Kanjeng Nabi? Siapakah orang yang pertama beriman kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi itu ketika menikah dengan sinten Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itu beliau menjadi seorang bangsawan, beliau menjadi seorang yang kaya raya. Karena Khadijah itu memang saudagar. Khadijah itu saudagar kaya raya. Kalau secara keturunan itu keturunan Kanjeng Nabi, keturunan seorang bangsawan. Semua bangsawan, orang Arab itu rata-rata bangsawan, hampir rata-rata. Tetapi Kanjeng Nabi ketika menikah itu kemudian angsal kemudian istri yang kaya raya, yang kemudian banyak memberikan bantuan kepada Kanjeng Nabi ketika awal-awal itu. Lah, orang-orang yang mengimani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali itu hampir rata-rata adalah orang-orang desa. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang gelandangan, para hamba sahaya. Boten kemudian orang berdakwah, Kanjeng Nabi berdakwah itu rekosone boten karu-karuan. Saniki enak berdakwah tinggal diundang. Diundang wis ana sing ngrungokno. Riyen Kanjeng Nabi berdakwah itu boten harus door to door. Datang ke rumah-rumah, mengajak per orang, satu-satu. Diajak setunggal-setunggal. Aku diutus karo Gusti Allah, ayolah nglakoni apa sing dadi fitrahe awak dhewe dadi menungso. Ngoten. Diajak untuk melakukan 3 afsus salam, kemudian it'amul ji'an. Nek riwayat Abdullah bin Salam itu. Hanya kemudian jangan membunuh kepada orang lain yang tidak bersalah, kemudian jangan mencuri, jangan berzina, ini kebaikan-kebaikan yang universal. Jangan kamu menipu ketika kamu sedang melakukan jual beli, jangan kemudian timbangannya kamu beratkan, jangan kamu menyakiti tetangga. Ini semua ajakan-ajakan itu bisa diterima oleh orang yang mempunyai akal sehat dan kemudian mempunyai hati yang sehat juga, nurani yang sehat. Jadi tidak ada ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani ini mboten wonten.
Karena ajakan pertama kali yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini sama dengan kebenaran universal. Ya seperti itu, jangan kemudian kamu menyakiti orang tuamu, jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu berbohong, dan lain sebagainya. Jadi bukan kemudian sholat, kemudian tata peribadatan, niku pensyariatannya kan belakangan-belakangan. Ya, setelah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, setelah Kanjeng Nabi lama ini, lama, mulai dari keutusan Kanjeng Nabi sampai Isra Mi'raj itu lama waktunya, beberapa tahun. Karena Isra Mi'raj itu di tahun-tahun terakhirnya Kanjeng Nabi. Tahun 2 Hijriah, setelah Kanjeng Nabi pindah ke napa jenenge ke Madinah. Ketika 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, itu masih belum ada syariat sholat, wudhu, masih belum. Haji apalagi, kemudian puasa apalagi, belum. Yang pertama kali itu syariat-syariat universal. Model kemudian kamu jangan menyakiti orang lain, jangan toleransi kepada orang lain, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ini semua orang yang mempunyai akal sehat itu pasti bisa menerima. Ini sejarahnya memang seperti itu. Ya, sejarahnya memang seperti itu. Jadi syariat yang pertama kali niku, apa yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi yang pertama kali itu bukan masalah ibadahnya, bukan ubudiyahnya. Karena sholat itu kewajiban sholat itu setelah Kanjeng Nabi pindah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Setelah Amul Husni, istilahnya Amul Husni itu ketika garwone sedo pamane sing biasane membela ketika Kanjeng Nabi itu disiksa oleh orang-orang Quraisy itu sedo, kemudian dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kemudian Kanjeng Nabi diberi hiburan yang lebih dahsyat yaitu berupa sholat 5 waktu. Asalnya mesti 50 waktu terus seperti kejadian-kejadian cerita-cerita Isra Mi'raj itu yang ditentang oleh Nabi Musa, diprotes Nabi Musa. Nek gak diprotes mama awak dhewe sedina salat terus ono ping 50 ya. Sedina ping 50 salat niku. Ora kober lah apa lah, ora kober sekolah, ora kober umbah-umbah, ora kober masak, mboten kober mergawe, salat tok wae. Nggih. Nah ini tapi mboten. Napa nggih? Diprotes kali Nabi Musa sehingga kemudian menjadi 5. Nah ini syariat yang pertama dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi, ini adalah kebenaran universal. Kadang-kadang tiang-tiang sing sakniki menganggap bahwa beragama itu hanya sebatas pada ibadah saja. Oke. Hanya sebatas ibadah itu. Pokoknya wong dianggap wong iku apik nek ning masjide sregep ora ketang dekne senengane ngombe. Nah, iki apik iki wong sregep ning masjid padahal senengane korupsi. Misalkan itu dianggap apik. Padahal mboten seperti itu. Mboten seperti itu. Islam kalau misalnya kita ini mengkaji sejarah Kanjeng Nabi, yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi hal-hal yang seperti itu. Ojo kemudian kamu mencuri, jangan minum. Kalau minum minuman keras belakangan. Karena budayanya kuat. Jangan kamu berjudi, jangan kamu menyembah berhala, itu memang iya. Tapi syariat-syariatnya ini belakangan. Paling hanya sebatas kamu harus mentauhidkan kepada Allah. Tapi syariatnya, tata aturannya itu belakangan. Okay. Tata syariatnya ada puasa, ada haji, ada sholat, itu belakangan. Setelah beliau di Madinah. Okay. Adik-adik, ibu-ibu, bapak, ibu guru yang saya hormati, ini memang kita mencoba mengkaji sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pertama kali beliau, Kanjeng Nabi itu bagaimana Islam itu bisa menjadi agama yang luar biasa cepat tersebarnya. Islam saged dados agama yang hari ini popularitas kenaikannya itu sangat tinggi sekali, paling tinggi di dunia. Agama yang penyebarannya paling tinggi, paling cepat itu adalah Islam.
ketika zaman Rasulullah, Islam itu bisa diterima oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang Islam, orang-orang yang lain dengan begitu cepat. Kemudian Islam itu bisa menyebar ke hampir seluruh belahan dunia. Ini diawali dengan masa-masa yang susah oleh Kanjeng Nabi. Dan ada 2 tahapan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi di dalam nopo jenenge, di dalam penyebaran Islam, di dalam dakwah Islam. Yang pertama itu Kanjeng Nabi tentu setelah Kanjeng Nabi ini membangun syariatnya, ini yang tidak kalah penting sesuai dengan tema pada pagi hari ini, ukhuwah Islamiyah. Okay. Ketika Kanjeng Nabi pun dakwah ke Mekah 13 tahun, beliau banyak menerima penderitaan dan penolakan. Akhirnya kemudian ada perintah untuk berhijrah. Hijrah yang putih, tenggene Madinah atau tenggene Yathrib, sebelum diganti oleh Madinah itu namanya Yathrib. Hal yang pertama kali, iki wong-wong sing lagi do pindah niku mesti melarat-melarat niki nggih. Wong-wong sing sangka Arab, sing istilahnya kaum muhajirin. Iki mergo ndekne hijrah, ndekne pindah sangka Mekah ke Madinah. Iku bondone sing asale duwe bondo akeh iku ditinggal. Sing asale punya rumah besar ditinggal. Perhiasan-perhiasan mergo kadang-kadang nggih mboten sempat ke bawah. Tempat usahanya ditinggal. Koneksinya ditinggal. Untuk berhijrah ke Madinah. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi antarane kaum muhajirin kalih kaum ansor itu dipersaudarakan kalih Kanjeng Nabi. Wonten asmane Ja'far bin Abdul Muthalib niku didulurke kalih Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Wonten asmane pamane Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu juga dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq konco kentale Kanjeng Nabi. Itu juga dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Wonten Umar bin Khattab itu juga dipersaudarakan dengan Uyainah bin Malik. Aniya apa? Uyainah bin Malik. Wonten kemudian Abdurrahman bin Auf. Niki orang besar, saudagar juga yang kemudian hartanya ditinggal semua di Mekah. Itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Bahkan Abdurrahman bin Auf niki ditawani karo Sa'ad bin Rabi. Sampean Abdurrahman bin Auf, sampean wis saiki karo Kanjeng Nabi wis disedulurno karo aku. Aku monggo sampean manggon ning omahku. Omahku iki akeh, omahku iki gede, apik, yo akeh pisan. Wis pilih ndi sing mbok senengi, pilih yo. Duitku apa piye, apa awak dhewe iki kan bondoku lumayan akeh iki. Apa tak bagi loro, kok separo aku, separo sampean. Iku ngantos ngoten. Jadi persaudaraan Islam itu sangat-sangat kuat di awal-awal dakwah Kanjeng Nabi teng Madinah. Ini yang banyak menopang kesuksesan dakwah Kanjeng Nabi ini adalah persaudaraan. Makanya sampean ketika masuk di SMP Negeri 2 Rembang itu ada Kaliori ya. SMP 2 berarti mesti merhatekno. Berarti sampean ketika masuk di SMP Negeri 2 Kaliori ini biasanya ada masa pengenalan. Pengenalan nggih, napa sakniki istilahnya? Ospek, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu harusnya asale sampean ora kenal karo koncone asale wong Kaliori daerah pundi mriki? Daerah Pentil. Nganguk. Terus nenggone nganguk misalkan karo cah nganguk utawa karo cah Babatan. Cah Karang Sekar, ora kenal asale.
Tapi masuk di sini harusnya menjadi keluarga besar. Keluarga besar SMP Negeri 2 Kaliori. Ketika sampean sudah bisa melebur menjadi keluarga yang besar, kompak, okay. Kompak, nek jenengan itu memang kompak. Iso iki pokoknya ono koncone siji diganggu wong liya. Biasanya contoh-contoh yang jelek, iku biasanya ono koncone cah wedok iki diganggu SMP lingkene gak ono SMP liya mari. Diganggu wong kampung, iku terus kemudian konco-konco lanang ora trimo. Wonten koncone meluk lomba kok dikalahno. Kudune yang lain memberikan support. Kok ono koncone yang unggul di dalam satu bidang, yang lain ikut mendukung. Ketika koncone membutuhkan apa, yang lainnya membantu. Itu ketika ada kekompakan seperti itu, ada ukhuwah, ada jalinan kekeluargaan nenggone SMP Negeri 2 Kaliori, maka insya Allah boten lama, maka SMP ini akan menjadi SMP yang unggulan, yang bagus, yang favorit. Kalau memang benar-benar bisa sinergi, bisa kompak. Mergo napa mergo teng Islam niku memang seperti itu. Kanjeng Nabi itu memang dakwahnya seperti niku. Nggih. Makane ngantos dawuh al muslimuna kal bunyanil wahid. Nggih. Orang-orang Islam itu seperti bangunan yang satu. Yasuddu ba'duhum ba'do. Yang mana satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Ono koncone iso pinter matematika, sing liyane pinter bahasa Indonesia, ojo terus kemudian dimusuhi. Kowe pinter matematika, bisa HP aku pinter bahasa Indonesia. Ojo ngoten. Ora HP aku pinter bahasa Inggris. Loh, ojo, jangan seperti itu. Tetapi sampean misalkan merasa pintar bahasa Inggris, merasa pintar matematika, merasa pintar bahasa Indonesia, merasa pintar ilmu sosial misalnya. Ini kemudian, aku pintar matematika cah, koncoku ketoke kok iya nek tak ewangi, kok tapi aku ijoli yo, aku kowe pintar bahasa Indonesia, aku kok warai bahasa Indonesia yo. Nah, seperti itu. Sampean pintar bahasa Inggris aku warai bahasa Inggris Sing sitoke ngono, ya ora apa-apa, tapi engko aku warai matematika, mergo aku matematika ora pate iso. Mergo kadang-kadang orang yang lengkap bisa semua itu kadang-kadang jarang. Ada beberapa ada. Tetapi kadang-kadang sing siji luwih pinter matematikane, sing siji luwih pinter bahasa Inggrisnya. Kalau terjadi kekompakan, merasa bahwa teman-temannya itu adalah saudara-saudaranya yang patut juga dibantu. Yasuddu ba'duhum ba'do. Yang lain satu dengan yang lainnya ini bisa saling melengkapi. Sing pinter voli ya ngono, ayo engko tak ajari voli. Sing pinter bal-balan ya ngono, engko tak ajari bal-balan. Ekstrakurikuler apa? Rebana, wonten rebana. Sik ketoke kono rebana ngono. Rebana misalkan, engko tak warai rebana. Wis aku kok warai matematika, aku tak warai rebana. Apa kowe pengen apa? Misalkan saling melengkapi, tapi jangan saling menjatuhkan. Islam itu dulu bisa tersebar dengan cepat karena memang satu dengan yang lainnya merasa menjadi saudara. Nek ini bisa dipraktekkan, niki mawon buat nusa kata-kata. Niki mawon bisa dipraktekkan oleh adik-adik sebagai penyemangat bahwa kita ini menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Kaliori. Ini adalah sebagai komunitas atau keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Orang kok malah tambah tukaran antar kelas, tukaran karo koncone dhewe. Ojo, sing lanang-lanang iki. Rupangsane wis rupangsane wis jagoan nek misale ndekne iki iso menangno koncone dhewe. Lho ora, ojo ngono. Jagoan sekarang pun juga tidak kemudian dengan bertengkar. Bertengkar itu wis jelek wisan saiki. Nek dhisik-dhisik mungkin iya, saiki wis ora. Saiki orang berlomba-lomba piye pinter di dalam keahlian skillnya, pinter di dalam komputer, ya. Pinter di dalam komputer, pinter di dalam olahraga, voli, sepak bola, skill-skillnya.
Jangan kemudian bersaing dengan teman, bersaing boleh dalam rangka berteman untuk berprestasi. Jadi sampean bersaing, koncoku kok pinter matematika, cah, aku ikut pinter matematika. Ini artinya sampean berteman dengan temannya untuk bersama-sama meraih prestasi. Koncoku kok luwih pinter timbangane bahasa Inggris ya. Ngono aku yo luwih pinter kudu luwih pinter matematika. Dan nanti kemudian sampean satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Karo koncone wis dianggap kayak dulure, ora ada duit, wenehnya. Misale. Tak jajakno misalkan. Dulur kayak dulur niku piye sampean? Wong dhisik di awal-awal Islam itu bahkan saudara-saudara angkat yang seperti itu berhak mendapatkan warisan. Nah ini memang sangat penting dan mungkin bisa diaplikasikan dalam rangka bareng-bareng misalnya menjadikan SMP yang sampean tempat menimba ilmu ini karena memang di di umur-umur yang luar biasa sampean ini umur-umur yang produktif wonten napa salah setunggalipun ulama itu nek kok kok anak masih di bawah umur 16 tahun ingin menghafalkan Quran itu didorong. Tapi kalau umurnya sudah melebihi 16 atau 20 itu kadang-kadang gak usah ngapal Quran, susah. Sampai masih pasti belum 16 tahun ya. Ini sebagai gambaran saja bahwa umur-umur sampean itu adalah umur-umur keemasan. Masa yang harusnya sampean gunakan sebaik-baiknya. Sampean misalkan ingin memperoleh apa? Jangan anggap sekolah itu tidak beribadah. Jangan anggap ibadah itu ning masjid tok boten. Sampean sekolah itu juga bisa menjadi ibadah. Kalau niatnya benar. Sampean misalkan berangkat saka omah, aku tak sekolah sing sregep cah nyenengno wong tuwa. Ganjaran sampean. Selama ning gone kene iki pirang jam? Ket mulai jam 7 sampai jam 2 ganjaran. Golek ganjaran gampang. Gak usah ning gone jero masjid. Menggo masjid ku tambah-tambahan salat jamaah. Senajan kowe ora ning gone pondok, senajan tidak di pondok pesantren. Kalau niatnya benar, aku tak sinau cah ben supaya pinter iso nyenengno wong tuwa. Aku tak sinau cah ben aku tak belajar cah kanggo aku ben supaya iso juara. Nek aku juara wong tuaku seneng. Nek wong tuaku seneng, wong agama iku memerintahkan kita untuk membuat senang, membuat bahagia kedua orang tua. Maka ketika sampean itu belajar, mulai buka buku pertama, itu sudah dianggap sebagai pahala. Ya, pahala. Sudah menjadi pahala. Sampai membuka buku ini dengan niat yang benar, itu dianggap sebagai pahala. Lu gampang golek pahala itu. Jangan dianggap sampai sekolah di sini ini bukan merupakan ibadah. Bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah. Meskipun orang kadang-kadang kan wonten pengelompokan nggih, wonten madrasah, wonten sekolah umum. Tidak sama semua. Nilainya sama, cuman bahasanya tok sing beda. Nek madrasah iku artine nggih sekolah. Padha cuman bisik Belanda yang kemudian melakukan politik dividen impera gitu ya. Yang pecah belah itu kemudian mempecah antarane madrasah dewe, sekolah dewe. Padahal maknanya sama. Ketika sampean di sini belajar ya ono, belajar PAI ya ono, belajar agama ya ono. Terus pengen latihan hadroh ya ono, ekstrakurikuler, pengen kiroah ya ono, nyatane apa jenenge cah SMP ya iso maca dibaan, iso maca berjanji, Ini ngoten penting memang noto niatnya yang benar. Yang paling bagus adalah menghilangkan kebodohan, kemudian memberikan menyenangkan orang tua. Mergo nek sampean bisa berprestasi, bisa membanggakan kedua orang tua, wong tuane seneng. Itu juga merupakan pahala yang besar. Ketika sampean berusaha itu, sampean sekolah sudah merupakan nilai ibadah. Niki mekaten sing ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi mawon wonten manfaatipun. Wonten manfaatipun. Niki pertemuan yang membahagiakan ini, monggo kita sareng-sareng doa, kita awali kanthi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbana lakas syukru ya Rabbana lakas tsana'u kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma razuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubbaka wa hubba nabika wa hubba ma yuqarribu ila hubbika ma yuqarribu ila hubbi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Aghithna 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 wa asih sa'ana kullah wa la takilna ila nufusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ayina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la tahsha' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tasqa' wa du'ain la yusma' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi mawon wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ketika kalau ada kesalahan dalam bertutur kata. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.